Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Mahika Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, kami tidak hanya membahas tentang santri, organisasi, dan hikmah saja, melainkan menelisik lebih dalam terkait dengan sosok inspiratif dan figur yang paling berpengaruh di pondok pesantren Membaul Hikam. Penasaran siapakah beliau? Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pripun kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Harus tetap baik. Tetap baik. Gimana, Ustaz, ini rasanya diundang di podcast Mahika Corner ini? Bahagia ya, bahagia. Merasa ada. Merasa ada. Nah, sebenarnya pada hari ini itu ada 2 acara ya. Di sini sama di pendopo juga ada acara. Cuma saya lebih memilih acara yang di sini. Masya Allah, luar biasa. Kenapa jenengan lebih memprioritaskan di sini, Ustaz? Karena acara yang di pendopo saya nggak diundang. Itu hanya informasi saja. Hanya informasi saja. Bahwa di sana juga ada acara, di sini juga ada. Gitu. Kalau boleh tahu nih, kesibukan jenengan Ustadz sekarang nopo nggih? Apakah di pendopo juga? Oh, bukan. Bukan. Katun pendopo. Nah, sekarang kesibukan saya masih tetap ngajar ya. Kesibukan yang resmi, yang formal masih tetap di Mahika. Ada ngaji pagi 3 hari, sama dengan madrasah diniyah 3 hari, kemudian di madrasah aliyah juga 3 hari. Selebihnya diisi dengan kegiatan-kegiatan non formal, karena saya sudah harus sadar kehidupan saya harus segera dinormalkan. Karena beberapa tahun saya merasa kehidupan saya nggak normal, artinya porsi untuk keluarga agak sedikit daripada untuk kepentingan pondok, kepentingan organisasi, baik itu Ansor, NU, Lazismu, dan lain sebagainya. Tapi sekarang insya Allah sudah lebih bisa membagi waktu, sudah sering main sama anak-anak dan lain sebagainya. Berarti aktif di segala bidang, Ustaz ya? Di pesantren juga aktif, di luar pesantren juga aktif gitu? Iya. Entah khairun nas anfa'uhum linnas itu terlalu dalam ya menancapnya di pikiran dan diri saya. Jadi ketika kita dimintai tolong sama orang, itu kan berarti kita masih berguna ya. Dan itu merupakan kesempatan yang baik. Kita bisa bermanfaat. Cuma yang kemarin-kemarin mungkin saya porsinya di keluarga lebih sedikit. Untung saya punya istri yang sabar. Itu Alhamdulillah. Sumber kekuatan juga. Jadi itu yang kegiatan. Hanya di pondok saja. Yang lain ya seserawungan, semakin memperbanyak circle saja. Memperbanyak relasi. Iya, semakin banyak teman semakin bagus. Baik Ustadz, berbicara mengenai tadi jenengan bilang khairunas anfa'uhum linnas, yang lebih dalam mungkin menancapnya jenengan. Dan ngapunten jenengan sebenarnya angkatan berapa nggih dulu kalau boleh tahu di Membaul Hikam niki? Saya lulus madrasah diniyah itu 2002. Iya, 2002. Saya ke sini 96. Saya di sini 96, jadi 6 tahun 2002, iya. Niku masih terus mengabdi di sini ya Ustaz ya? Sampai sekarang 2023. Iya. Masih sampai sekarang masih ngabdi ya. Jadi saya aktif di sini itu kalau mulai 96 saya boyong 2011. Itu berarti 15 tahun ya. Usia di Membaul Hikam 15 tahun. Usia saya ketika boyong 29 tahun. Berarti separuh lebih dari kehidupan yang saya lalui pada saat itu ada di pondok ya. Mungkin
Mungkin itu yang kemudian yang menginspirasi saya. Yang saya menganggap segala hal yang baik yang ada pada diri saya itu saya dapatkan di pondok pesantren tercinta. Selain karakter yang saya dapatkan dari orang tua. Masya Allah. Okay. Kan jenengan bilang selama 15 tahun tadi. Iya. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan dan berpengaruh dalam hidup jenengan selama di santri itu? Pasti banyak ya Ustadz ya. Tapi mungkin bisa diceritakan dari pengalaman yang paling berkesan menurut jenengan itu yang apa? Yang seperti apa? Ada beberapa momentum ya, saya rasa ketika di pesantren selama 15 tahun itu. Jadi selama masa pendidikan, itu kan 6 tahun ya masa dinia. Yeah. Itu saya sudah masuk di kepengurusan, kelas 5 itu sudah masuk di kepengurusan. Artinya sudah ngeramut anak-anak. Yeah. Sudah ngeramut anak-anak, kemudian kalau nggak salah kelas 5 itu juga saya sempat akan mau boyong. Sempat pin berhenti. Bukan pingin berhenti ya. Jadi saya mondok itu nggak pernah minta uang saku atau minta kiriman atau apa. Apalagi ketika dikirimi saya bilang ini kirimannya kurang. Enggak, karena saya sangat paham betul bahwasanya berapapun uang diberikan orang tua kepada kita, ya sebesar itu adanya. Kalau mungkin ada yang lebih besar lagi pasti akan diberikan. Nah, kalau orang tua sudah berupaya memberikan kiriman katakan sebesar 500, kemudian si santri ini bilang kasih kurang. Nah, kemana lagi orang tua ini akan kemudian mencari, padahal itu juga dibagi-bagi. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kelas 5 itu saya pulang karena memang uang saya habis. Saya nggak kos ya, saya mulai mondok 1 tahun itu kalau nggak salah 3 bulan saya hanya kos. Selebihnya itu saya ikut nukang. Sebenarnya ini circle pertama saya. Saya dibesarkan di sini sebenarnya. Jadi apa ya istilah saya itu ya, euforia khidmah itu sudah saya dalami mulai awal di sini. Bahkan sebelum lulus. Sebelum lulus. Bahkan sebelum lulus. Jadi saya ikut bantu tukang. Karena apa? Itu menghemat. Karena setiap bantu tukang itu makan siangnya gratis. Ya, seperti itulah. Ketika uang saya itu sudah limit ya, nggak ada sama sekali, saya pulang. Saya pulang biasanya saya nggak minta. Saya pulang dikasih uang sama orang tua untuk saku, kemudian kembali. Nah, itu sekitar 2 minggu saya nggak dikasih uang, saya juga nggak minta. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya berpedoman pada uang saku ini, kalau ada uang saku saya nggak kembali lagi ke pondok, maka saya akan putus mondok saya. Akhirnya saya kembali ke pondok. Itu saja saya dijemput 2 kali sama teman-teman. Perintahnya Ustadz Fayakun, suruh kembali Nahwan, nanti kalau sampai di pondok saya carikan pekerjaan. Jadi akhirnya saya kembali, dari sini saya kerja. Saya itu menunggu toko salah satu menantunya Abayai, anaknya Abayai yang ada di Tanggulangin itu. Jadi setelah madrasah diniyah, saya kan sudah lulus ya. Saya ke sini itu SMA, jadi 3 tahun sudah lulus. Kelas 5 itu saya hanya sekolah diniyah saja. Habis diniyah saya sepedaan ngontel ke Tanggulangin, di sana jaga toko, kemudian ya cuci baju, cuci piring, ngawasi anak-anak beliau itu sampai jam 9 malam. Saya baru pulang. Itu sebenarnya saya enjoy saja, tapi
yang membuat saya agak tertekan waktu itu ada pelajarannya Gus Wahid. Nah, posisi saya bisa bahaya kalau saya nggak takror sama anak-anak karena Jika ngitung tidak murojaah pelajaran dulu. nggak murojaah, kemudian tidak ada persiapan untuk besok ketemu sama beliau. Nah, ini mau nggak mau ini saya harus putus ini kegiatan saya yang seperti itu karena saya merasa tertinggal karena pulang dari Tanggulangin itu sudah selesai anak-anak takror. Saya sering kelewatan. Akhirnya saya selesaikan di sini. Saya bantu di toko pondok, warung lah. Jadi kelas 5 itu saya sudah pulaan ke pasar. Saya jualan gorengan. Jadi habis subuh anak-anak berangkat ngaji, saya berangkat ke pasar. Dari pasar itu anak-anak berangkat ngaji jam 6, ngaji kitab. Anak-anak pulang ngaji kitab, gorengan saya sudah mateng. Ada apa? Kebanggaan atau apa, kebahagiaan ketika kita jualan kemudian disebut anak-anak. Itu untuk menyambung hidup saja. Tapi tetap madrasah diniyah itu kelas 5 itu kalau salah. Jadi seperti itu. Panjang lah. Berarti sesuatu yang berkesan dari jenengan itu seperti itu tadi Ustadz ya? Apa ada lagi yang paling berkesan? Saya rasa begini ya. Dari setiap momentum kehidupan yang kita alami ya, itu merupakan apa ya, puzzle-puzzle yang nantinya akan terbentuk menjadi bangun yang indah atau gambar yang indah gitu. Meskipun puzzle-puzzle itu terkesan tidak enak, sakit, tapi itu yang kemudian membentuk kita. Jadi nggak ada momentum ya, nggak ada momentum yang kemudian bisa saya ingat. Entah nggak ada atau terlalu banyak ya, kelihatan terlalu banyak. Ya, mungkin terlalu banyak, terlalu lama soalnya. Iya, saya ya ada suka duka lah. Yang paling kemudian membuat saya mampu bertahan. Artinya begini, saya sudah melewati badai. Insya Allah kalau hanya gerimis saja bisa ya saya hadapi. Jadi saya pada waktu jualan gorengan itu saya pernah ketumpahan minyak panas. Jadi wajah saya ini terkena minyak, kemudian punggung saya ini masih ada bekas sedikit minyak, semuanya sini. Saya nggak pulang pada saat itu. Saya masih tetap di sini. Betah sekali Ustaz. Dibetah-betahkan. Iya ya, saya nggak tahu. Padahal awal banget saya kesini itu bukan niatnya mondok. Keluarga dari guru ngaji saya di kampung itu mau mondok. Nah dia nggak ada temennya. Saya suruh nemenin dia mondok. Akhirnya yang saya temenin hanya nggak sampai 1 bulan, gak kerasa kemudian boyong. Justru saya yang kebablasan. saya yang kebablasan. Jadi sebenarnya ini tidak kesengajaan, tapi alhamdulillah memang ini jalannya yang dipilih. Jadi itulah baik Ustaz. kehidupan di pesantren. Kan jenengan kan sudah terhitung sangat lama di sini Ustaz. Nah itu kan kalau setahu saya jenengan sekarang dilantik menjadi ketua IKA Mahika. Betul apa Ustaz? Ya, Ikatan Keluarga Alumni Mampaulika. Nah ini kok jenengan pertama kali bagaimana kok bisa menjadi motivasinya untuk aktif menjadi menjadi ketua dan aktif di kegiatan IKA Mahika itu sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa menjelaskan spirit jenengan itu seperti apa? Sebenarnya kepengurusan ini adalah kepengurusan yang kedua. Sebelum saya adalah Abah Muhammad Mursyidin.
kemudian mungkin ada peremajaan atau gimana, kemudian diperbaruilah kepengurusan itu. Kalau kemudian akhirnya saya dipilih oleh beliau dan sebagian besar alumni, mungkin ya, saya itu pernah sama teman-teman juga, sebagian besar alumni itu, ayo kita buat program atau kita buat apa gitu. Akhirnya terlaksana program mengumrohkan guru-guru kita yang ada di pondok yang sudah lama mengabdi di sini, dan dari segi perekonomian mungkin menengah, sebagai bentuk untuk idkholus surur ya, membahagiakan beliau-beliau, kita buat program, kita umrohkan 2 guru itu. Waktu itu Abah Ahmad Mursyidin sama Pak Subari Ahmad, Ustadz Subari Ahmad. Jadi janji santri urunan semuanya alumni akhirnya terkumpul dan sampai bisa mengumrohkan. Awalnya satu, kemudian respon dari para alumni itu bagus. Mungkin ini yang pertama juga, jadi semangat mereka masih sangat sangat menggebu-gebu ya. Jadi sampai tembus 2, sampai kita bisa memberikan sangu dan lain sebagainya. Dan mungkin dari momentum itu kemudian dipilih. Dan salah satunya juga, kalau saya amati alumni ini terbagi menjadi 3 ya. 3 periode. 3 periode lah katakan, periode. Ada alumni yang sepuh itu tahun 90-an ke atas. Kemudian ada alumni yang menengah, saya ini. Kemudian ada alumni milenial ya. Milenial ini yang kemudian sulit disentuh. Jadi perangkatan itu nggak bisa masuk. Artinya milenial ini masih nyaman dengan segmen usianya seperti itu. Jadi mungkin ada keterputusan generasi ya. Ke generasi menengah sama ke generasi apalagi ke atasnya. Nah, mungkin saya dianggap mampu menjembatani ya antara betul. 2 generasi ini. Semoga saja bisa. Jadi itu salah satu tujuannya, bisa memfasilitasi semua generasi alumni. Apakah harapan dan tujuan dari IKA Mahika itu sendiri hanya idkholus surur untuk guru-guru atau ada yang lain, Ustadz? Bukan. Kalau idkholus surur itu yang program sebelumnya jenengan. Sebelum ada IKA Mahika. Iya, sebelum ada IKA Mahika. Sebelum ada IKA Mahika. Jadi tiba-tiba muncul gitu aja dari teman-teman ide itu. Nah, kemudian setelah adanya IKA Mahika, ini harapannya besar sekali ya, khususnya untuk mengakomodir para alumni ini. Jadi di IKA Mahika itu ada beberapa koordinator bidang ya. Ada sosial, ini kami berharap alumni ini juga memperhatikan anak yatim yang ada di, ini prioritas yang ada di pondok yang masih edukasi di sini. Kalau bisa ya juga ada kegiatan-kegiatan sosial, entah itu penghimpunan dana untuk bencana banjir atau apa, itu nanti bisa. Kemudian ada pendidikan, ada juga koordinator bidang hukum, ada juga masalah ekonomi, jadi jangan sampai santri itu kemudian tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau belum menikah sih nggak masalah, tapi kalau sudah menikah, punya tanggung jawab suami, istri, anak, nah kok nggak punya pekerjaan, nah ini harus kita bantu. Selain tujuan utamanya adalah tersambungnya hima antara santri dan masyayikh, Mamba Ulikam khususnya. Itu sih lebih universal masalahnya. Terus menurut jenengan dedikasi menjadi santri yang baik untuk berkhidmah kepada Mambaul Hikam itu yang seperti apa, Ustadz? Apakah seperti menonton channel YouTube, hadir dalam media sosial, atau subscribe YouTube-nya, atau nge-like dan follow
TikToknya begitu Ustadz. Itu dedikasi hikmah yang baik menurut jenengan itu seperti apa? Mungkin sekarang kan itu ya Ustadz ya, seiring berjalannya waktu mungkin dari acara-acara di Mamaul Hikam ini ada saja yang berkurang dari para alumni dan kontribusinya itu masih kurang gitu Ustadz. Nah itu mungkin harapan dari Ustadz dan hikmah yang baik bagi santri itu yang seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara dedikasi, setiap person kan punya sudut pandang dan mindset masing-masing. Sebenarnya banyak sekali cara kita untuk bisa berdedikasi dengan kemampuan, kompetensi, pikiran, harta benda, atau betul. Apapun, like, subscribe, atau apapun itulah. Sebenarnya banyak sekali dedikasi kita. Artinya kita harus tahu potensi diri kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah tahu potensi diri kita seperti apa, apa yang kemudian bisa kita dedikasikan. Kalau kita mampunya membantu pikiran, kalau mampunya kita membantu pendanaan, kalau mampu kita bantu marketing. Artinya paling tidak yang tidak boleh ditawar itu adalah bagaimana kita bersikap dengan baik ya. Kita bersikap dengan baik, kita terjun di masyarakat menjadi orang yang baik, tampil apa adanya, sehingga secara tidak langsung saya itu mengatakan semua santri adalah public marketingnya Mamaul Hikam. Jadi kita nggak perlu memasarkan, andaikan kita berbuat baik, maka orang itu akan melihat sendiri, oh ini alumni mana, alumni Putat, alumni Tanggulangin, oh bagus ya. Jadi minimal kalau kita tidak bisa berdedikasi secara langsung, kita berperilaku yang baik saja dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di organisasi, di semua orang yang kita kenal, kita akan berbuat baik. Dengan begitu orang itu akan men-tracking ya, tracing, mencari ini siapa, kemudian dari mana, kalau anak pondoknya di mana, itu pasti. Itu pasti. Jadi dan itu tidak ada batasnya. Selamanya kita akan menjadi public marketing. Jadi kalau kita baik, insya Allah pandangan orang terhadap Mamaul Hikam juga baik. Kalau kita yang lakukan itu tidak baik menurut pandangan umum, insya Allah nilai itu yang ditanamkan. Betul Ustadz, saya mengafirmasi apa yang jenengan katakan. Ketika saya terjun di dunia perkuliahan, itu kadang sering kali dari pondok mana habis misalnya mengisi acara MC atau apa gitu Ustadz. Itu mungkin ya bisa menjadi public marketing tersendiri buat Mamaul Hikam dan dedikasi yang baik gitu ya Ustadz ya. Jadi menurut Ustadz Nahwan adalah dedikasi yang terbaik atau hikmah yang terbaik adalah bisa menunjukkan seberapa bagusnya akhlak kita kepada lingkungan sekitar. Gitu. Iya Ustadz. Nah ini jenengan juga dengar-dengar juga pencipta dari Mars Pesantren, terutama Mars Pesantren Mahika ya Ustadz ya. Alhamdulillah, itu luar biasa sekali dan saya juga candu dengernya Ustadz waktu itu. Nah mungkin jenengan bisa memberikan cerita sedikit bagaimana jenengan bisa terinspirasi terkait dengan pembuatan Mars Pesantren yang sampai saat ini dipakai oleh orang-orang dan santri-santri Mamaul Hikam di sini. Ya, alhamdulillah ya Mars ini ya. Semoga menjadi jariah ya, semoga menjadi jariah saya. Alhamdulillah. Untuk Mamaul Hikam. Jadi saya sering menyampaikan kepada anak-anak bahwa tanpa karya seseorang akan hilang dari sejarah. Betul. Nah, semoga ini menjadi salah satu karya jariah saya, bisa membuat bangga anak-anak saya nanti. Mungkin ya kalau mereka sudah tahu. Mars Mahika ini diawali dari sayembara yang diselenggarakan oleh yayasan. Tahun berapa Ustaz? 2021 ya? Iya kalau nggak salah. Tahunnya saya lupa.
Intinya pada waktu itu Mbak Hikam membuat sayembara untuk menciptakan Mars. Itu sebenarnya sudah masuk di pikiran saya. Cuma menuangkannya masih sulit. Sampai deadline itu habis saya masih belum menulis. Dan akhirnya saya pas ketemu sama Cak Ardila, kemudian Pak Rozi yang ngajar paduan suara anak-anak itu. Cak Ardila itu ini masih kosong Cak, padahal deadline-nya sudah habis. Nah, memang membuat Mars itu tidak sulit ya, tidak mudah ya. Harus bermakna ya, harus bermakna. Begitu panjang artinya, tapi harus terwakili dengan beberapa kata-kata. Iya, betul. Nah, akhirnya saya goprek itu, mumpung ada urgent, Mas Rosi saya sampaikan nadanya, kemudian saya tulis syairnya. Di satu tempat langsung selesai itu, setelah istirahat kalau nggak salah. Pada waktu sekolah formal setelah istirahat. Nah itu setelah maghrib langsung dinyanyikan sama anak-anak. Jadi itu. Nah, membuatnya sebentar. Cuma yang menginspirasi untuk menjadikan karya Mars itu seperti apa ya, ini memang benar-benar menjadi ruh Mahika. Itu mungkin dari begitu panjangnya proses dari perjalanan hidup yang saya alami ketika di sini, itu mungkin yang menginspirasi adanya Mars itu. Mungkin dari beberapa tahunnya itu bisa menuangkan sedemikian rupa menjadi sebuah karya, Ustaz. Iya. Iya. Terkait dengan nada-nadanya itu, Ustaz, dengan bagaimana cara menyusunnya? Kan Jaya lah Mama Uli Hikam gitu ya, Ustaz. Iya. Bisa nyanyi sedikit, Ustaz, spill buat penonton setia Mahika Corner nih. Kan enak langsung di-spill oleh penciptanya langsung. Kalau nadanya itu ya, kalau nadanya itu memang dulu itu kan juga saya ikut sholawatan ya. Jadi saukun nada itu dulu saya yang kemudian berkhidmat di situ. Saya berkhidmat di saukun nada, mengantarkan anak-anak, mengantar lomba, latihan dan lain sebagainya. Bahkan pertama kali adanya rodat atau tari-tarian itu juga saya pertama kali yang menampilkannya di acara haflah. Saya suka sholawatan itu, dan saya ingat satu qasidah lama. Qasidah lama ini tentang jihad ya. Sebenarnya kalau ditelisik ini tentang lagu jihad, tapi saya suka nadanya. Berhubung lagu jihad, nadanya itu memang benar-benar kelihatannya ini kok cocok untuk kemudian dibuat Mars. Nah, nadanya ketemu. Baru kemudian saya ambil ketukan-ketukannya. Satu nada ini ada berapa ketukan. Kemudian setelah ketukannya ketemu, kemudian saya masukkan beberapa unsur di situ. Yang pertama kan Jaya lah Mambaul Hikam. Saya masukkan pertama kali lafaz Jaya, kata Jaya itu dari Indonesia Jaya. Jadi Mambaul Hikam ini masih dalam lingkup Indonesia, Nusantara Indonesia. Jaya lah Mambaul Hikam. Sahdu dalam keberkahan. Nah, kalau kita preteli ya bahasa sekarang, Jaya ada maknanya sendiri tadi tentang keindonesiaan, ini identitas kita ya, di mana kita dilahirkan, di mana kita nanti juga akan dikebumikan. Kemudian sahdu dalam keberkahan. Mendengar kata sahdu ini sebenarnya juga kata itu indah dalam segi susunannya dan pelafatannya. Dan kalau didalami lebih dalam, kata sahdu ini menikmati ya. Menikmati Mambaul Hikam. Bagaimana kita bisa merasakan kesahduan, yaitu bacaan Al-Quran, anak hafalan nadom, kemudian suasana itu enak sekali. Anak-anak kecil lari, aduh segala, apalagi ketika kita entah itu bangun malam ya, entah ada anak-anak hafidhul Quran. Kalau dulu ada
ya Ustadz Makmur, ada itu malam itu pasti ada yang ngelalar nadom, kita bangun itu enak gitu ya. Bahkan salah satu tempat yang kemudian bisa menjernihkan pikiran kita ketika kita disibukkan dengan berbagai macam permasalahan di luar, kita masuklah ke pondok. Nah, kita syahdu di situ, kita syahdu dalam keberkahan. Jadi ini inti daripada kita mondok, mencari barokah. Ada kalam itu kan al ilmu bitta'allum wal barokatu bil khidmah. Jadi ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara kita belajar, dan barokah bisa kita dapatkan dengan cara khidmah. Syahdu dalam keberkahan. Kemudian yang kedua, bangkit lama Mbak Hikam. Itu saya ambil dari kata-kata nahdo. Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan para ulama. Tetapi tidak terlepas dari NU-nya. Saya ambil masdarnya. Biar identitas kita Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama. Payung kita sudah jelas. Bangkitlah Mbak Hikam, satu dalam keragaman. Nah, satu dalam keragaman ini sebenarnya begitu banyak pikirannya yang ada di Mbak Hikam ya. Sumbangsi pikiran sebenarnya kalau ada perdebatan itu kan banyaknya pikiran yang tujuannya sebenarnya sama untuk kemajuan Mambaul Hikam. Semakin banyak pikiran, mindset, pola pikir ini akan membentuk Mambaul Hikam ini ya semakin bagus. Program-program baru masuk, kemudian ada yang kemudian Gus Habib mempertahankan tradisi lama, tradisi baru muncul lah. Ini satu dalam keragaman ya. Begitu banyaknya pikiran-pikiran sehingga kita bisa belajar ya dari beberapa orang hebat yang ada di Mambaul Hikam. Itulah. Itu bait yang kedua. Kalau kita ngocei Maros ini sampai subuh nggak selesai. Nanti ada waktu khususnya Ustaz. Iya, ada kobar Ahlussunnah wal Jamaah, bakti santri untuk ulama, cinta kami untuk Indonesia. Jadi lingkupnya itu bahwasanya Indonesia, Nahdlatul Ulama, kemudian kita pengabdian kepada ulama, pada masyarakat, intinya di situ lah. Termasuk ada visi misi dari Mambaul Hikam. Ada visi misi itu yang nggak boleh dihilangkan, dan kebetulan nadanya pas. Abi memilihkan kata-kata itu juga pas. Prakteknya itu pas. Jadi ketika saya masukkan ke nada kok moro-moro bleng, wah ini jodoh ini. Pas nadanya pas apa? Nadanya pas ref semangat, pas itu bisa dimasukkan. Nah, ini rezeki, ini rezeki, ini jodoh. Ini. Dan seperti itu. Makanya lagunya juga jadi candu, Ustaz. Iya, sebenarnya itu. Itu juga mudah dihafal. Waktu saya pertama kali dengar, oh kayak gini-gini. Jadi mudah dihafal, mudah meresap gitu, Ustaz. Alhamdulillah, itu mungkin definisi jodoh, menemukan jodoh yang tepat. Iya, gitu, Ustaz. Menemukan jodoh yang tepat. Sepertinya sulit, kalau memang sudah jodoh itu mudah. Iya, betul. Sepertinya mudah, kalau belum jodoh sulit. Iya. Baik Ustaz, terkait dengan definisi filosofi yang jenengan jelaskan tadi, adakah pesan dan nilai yang seperti apa yang ingin jenengan sampaikan khususnya kepada seluruh alumni? Kan jenengan juga ketua IKA Mahika, terus juga selaku Ustadz atau guru di sini, mungkin adakah pesan dan nilai yang ingin jenengan sampaikan dalam mars tersebut? Begini ya, kalau kita bicara tentang alumni itu kan kalau kita ibaratkan bisa daun, bisa seperti bunga, bisa seperti buah, bermacam-macam. Tapi satu intinya, jangan sampai itu terlepas dari tangkainya. Nah, kalau kita analogikan sebuah pohon, itu kan para masyayikh ada di akarnya ya. Kemudian dari akar itu pohon bisa hidup. Artinya aliran ilmu itu bisa mengalir. Nah, kalau kemudian daun, entah itu bunga, entah itu buah, sudah terputus, artinya terputus itu apa? Sudah tidak pernah
berkontribusi, entah itu hanya dari sekedar pikiran dan lain sebagainya, tawasul setelah sholat kita doakan, ada sinergi kesenambungan. Nah, kalau sudah santri merasa terputus dengan para masyayikh, ya seperti daun yang terputus dari tangkainya, dia akan ya mengering lah, kering dari doa-doa para masyayikh, dan itu harus dihindari seperti itu. Minimal setelah sholat kita hadiah Fatihah, kita doakan guru-guru kita para masyayikh. Artinya jangan sampai terputus alumni itu dengan pesantren. Harus mampu berkontribusi semampunya, harus berkontribusi dan sambung ya. Itu sebenarnya intinya di situ. Inti menjadi alumni yang khidmat. Iya. Jadi euforia khidmat itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Seperti dan itu kita bermacam-macam sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan apa yang mungkin bisa kita kontribusikan. Baik Ustadz, lanjut ke selanjutnya. Kan jenengan tadi bilang kalau jenengan juga aktif di keluarga, di pesantren Mambaul Hikam, kemudian juga aktif di luar organisasi, Nahdlatul Ulama contohnya, seperti menjadi GP Ansor. Nah itu jenengan cara memanage waktu antara khidmah organisasi dan keluarga itu seperti apa Ustadz? Cara membagi waktunya? Ini mungkin saya sangat sulit sekali ya kemudian untuk move on dari Mambaul Hikam. Sempat saya sangat sulit sekali, saya tertutup, artinya pikiran saya masih ada di pondok, sumbangsi pikiran segala macam masih ada di pondok, masih juga nganterin anak-anak lomba, waktu itu masih saya ada momentum yang kemudian membuat saya nggak selamanya kemudian pikiran saya, tenaga saya ada di pondok, karena saya sudah punya keluarga, lingkungan dunia saya sudah lebih luas dari ini. Akhirnya ada satu alasan mengapa saya bisa membagi kemudian dari pondok sama organisasi, khususnya di Ansor ya saya. Saya merasa pada waktu itu Ansor dan Mambaul Hikam ini seperti dua cahaya berbeda, tapi berasal dari sumber yang sama. Gitu. Jadi khidmat di pondok saya definisikan sama dengan khidmat di Ansor, karena pondok dan Ansor ini meskipun cahayanya berbeda tapi sumbernya sama, masih dalam naungan yang sama, sumbernya sama. Katakan dari atas berinduk pada Mbah Hasyim Asy'ari ya, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu kan yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ke bawah turunannya satu kali ke Nahdlatul Ulama, kemudian NU turunan satu kali lagi ke Ansor. Ini kan dari Mbah Hasyim turun dua kali. Jalur cahaya yang satu dari Mbah Hasyim kemudian turun ke Abayai, yang mana beliau itu adalah santri langsung Mbah Hasyim Asy'ari. Dari Abayai turunan lagi ke Mambaul Hikam. Jadi menurut saya mengabdi di Mambaul Hikam yang sudah puluhan tahun saya lalui dan saya lakukan, itu ketika saya mengabdi di Ansor, ini saya rasa sama segmennya, ruangnya sama. Karena sebenarnya ini juga turunan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Itu yang kemudian saya bisa berkhidmat di organisasi secara total. Meskipun saya tidak bisa meninggalkan Mambaul Hikam, nama sosial media saya sudah saya kasih marga Al-Mahika, Mambaul Hikam. Jadi full Mambaul Hikam. Itu. Ketika saya berorganisasi, tujuan saya cuma satu sebenarnya. Bagaimana anak pondok bisa ikut organisasi, dan bagaimana teman-teman yang ada di organisasi saya ini juga kenal pondok. Jadi zigzag sini, manfaatnya itu teman-teman, feedbacknya sama. Ketika saya masuk ke Ansor, banyak sekali anak-anak itu yang kemudian masuk Banser, ikut pelatihan Banser, Ansor dan lain sebagainya. Kemudian
teman-teman dari organisasi itu juga banyak yang kemudian memondokkan anaknya, temennya di Mamba Ulikam. Jadi feedbacknya itu sama lah, artinya memperluas jaringan saja. Intinya tetap ada yang di organisasi, dia bisa kenal pondok, anak pondok juga bisa kenal organisasi. Misinya itu. Nah itu cara jenengan memanage waktunya Ustadz pripun? Kan jenengan berarti sibuk sekali kan. Tadi jenengan bilang yang 3 hari di pondok itu mengajar habis subuh, ya mengajar ini ngaji. yang sekarang ya. Ini yang sekarang. Jadi kalau saya memanage itu memang sulit ya. Memang sulit dan harus apa ya? Semua pihak harus memahami ya bahwa posisi saya ini memang mungkin salah satu santrinya Abayai yang bisa bermanfaat di organisasi. Jadi ketika saya all out di Mamba Ulikam, saya juga akan all out di organisasi. Sebenarnya ini nggak ada masalah, tinggal saya membagi waktu saja. Kalau ada acara di pondok, saya datang ke pondok, acara organisasi. Cuma permasalahannya yang timbul ketika ada bentrok acara di pondok juga ada, di organisasi juga ada. Kemudian saya pilih mana? Saya memilih di titik mana saya bisa berkontribusi. Kalau saya di acara pondok itu bisa berkontribusi, di sisi lain saya hanya sekedar angka hadir saja, maka yang saya pilih yang di tempat di mana saya bisa berkontribusi. Karena kalau kita hadir dan kemudian tidak berkontribusi, hanya sekedar isi absen saja, ya buat apa gitu loh. Berarti dipilih yang kontribusinya mungkin bisa lebih besar. Iya, di mana kita bisa berkontribusi. Di mana kalau kedua-duanya kita berkontribusi berarti dari siapa yang kemudian mengundang gitu. Dilihat itu. Dilihat dilihat dari itu. Tapi kalau sudah Mas Syekh yang kemudian perintah untuk menghadap, ada tugas, ya mau tidak mau harus ke Mamba Ulikam. Karena kita tetap. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin jenengan juga seseorang yang sudah lama sekali mengabdi. Mungkin pendapat jenengan nih untuk orang-orang saat ini. Apakah pesantren ini bisa menjadi lembaga terpenting bagi setiap orang untuk melanjutkan langkah pendidikannya Ustadz? Gitu kan, sekarang kan zamannya sudah beda ya Ustadz ya, banyak sekali kasus pembunuhan, kasus pembulian, pelecehan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin apakah seseorang atau orang itu harus memilih pondok pesantren menjadi jalan pintasnya, menjadi lembaga pendidikan pilihannya gitu Ustadz? Jadi begini ya, di era digital seperti saat ini, saya rasa pesantren hadir sebagai solusi atas segala permasalahan yang mungkin dialami oleh kebanyakan orang tua. Kebanyakan orang tua. Di pesantren itu kan ada keseimbangan ya. Pendidikan formal juga ada, pendidikan agama juga ada. Artinya kalau kemarin kita ribut tentang zonasi dan lain sebagainya, tentang full day dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pondok pesantren. Cuma sarannya harus pilih pondok pesantren yang sanatnya jelas, yang sanat keilmuannya jelas. Entah itu dari Jombang, entah itu dari Sarang, entah itu dari Lirboyo, entah itu dari Pelosok dan lain sebagainya. Yang penting pondok-pondok pesantren yang sanad keilmuan dari pengasuh dan pendirinya itu jelas. Dan saya rasa pesantren ini solusi ya bagi orang tua. Pendidikan formal, pendidikan agama seimbang dan cukup relevan dengan kondisi saat ini. Artinya pondok pesantren itu yang juga ada ekstrakurikulernya, beberapa segmen yang kemudian diinginkan oleh wali santri juga difasilitasi terkait dengan
life skill dan sebagainya, itu yang kemudian menjadi jujukan bagi sebagian banyak wali santri, wali murid, orang tua yang kemudian kesulitan, ada ketakutan tentang lingkungan dan lain sebagainya. Pondok pesantren adalah solusi sekarang. Baik, gitu ya teman. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan salah pilih pondok pesantren gitu ya. Dan jangan ragu juga untuk dimondokkan di Mambaul Hikam, karena Mambaul Hikam ini sanadnya sudah sangat jelas ya Ustaz. Sanadnya ya. juga sangat jelas. Sudah langsung ke Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, jadi banyak sekali alasan mengapa anak-anak kita harus dipondokkan di Mambaul Hikam. Yang pertama itu tadi, sanad keilmuannya jelas. Abayai itu adalah santri langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan beliau yang kemudian menamakan pondok pesantren Darul Ulum yang ada di Peterongan itu, beliau juga punya sumangsi untuk kemudian menamakan nama Darul Ulum. Jadi sanad keilmuannya jelas. Yang kedua, suasana atau yaumiyah kegiatannya di sini itu full dengan kegiatan keilmuan, kegiatan keilmuan. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler, apalagi tentang sosial media, tentang tim kreatif, saya rasa masih top level lah kalau di Kabupaten Sidoarjo. Dari sudah beberapa pondok pesantren yang ada di sini masih top level, level. Jadi insya Allah Mambaul Hikam akan menjadi solusi ya, mengantarkan anak-anak untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Itu. Insya Allah, nggak mondok, nggak keren. Nggak mondok, nggak keren. Pondok pesantren Mambaul Hikam menyediakan semuanya, ready stock gitu ya Ustaz ya. Ready stock. Baik, terakhir nih Ustadz, mungkin dari Ustadz sendiri sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, adakah closing statement untuk penonton setia Mahika Corner? Gitu. Atau juga bisa untuk seluruh alumni Mambaul Hikam yang sedang menonton podcast ini. Monggo. Ya, jadi begini ya. Ketika konsep khidmah kita terapkan dalam kehidupan kita, khidmah itu kan melayani ya. Ketika kita punya konsep melayani dan kita terapkan di kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita pasti akan berguna. Dan ini selaras dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Karena rata-rata orang itu mau dilayani. Rata-rata. Dimanapun itu, orang itu mau dilayani. Nah, ketika kita tampil di situ dan konsep kita tidak ingin melayani tapi untuk melayani, pasti berguna. Masya Allah. Pasti berguna di situ kita. Pasti berguna dan insya Allah lah, Allah tidak tinggal diam ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, maka kita juga akan ditata hidupnya. Kita akan dicukupi kebutuhannya. Insya Allah. Jadi konsep khidmah ini memang sangat relate ya, dimanapun berada kita melayani, kita bertemu dengan siapa kita melayani, kita bertemu dengan siapa kita melayani, kita pasti berguna. Nah, ketika kita pasti berguna, berarti kehidupan kita sudah selaras dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu ya. Semoga kita bisa berkhidmah kepada siapa. Amin, amin, amin. Mungkin ada lagi Ustaz atau cukup? Sudah. Quotes-nya. Oke nih. Mungkin bisa dimasukkan atau tidak ya. Jadi dulu kita itu mengenal kue namanya brownies ya. Brownies itu sebelum adanya topping, masih banyak yang suka dan makan. Entah itu coklat atau pandan dan lain sebagainya. Tapi pasca adanya topping, entah itu keju atau kacang almond atau misis atau apa, banyak sekarang itu yang diambil cuma toppingnya saja. Browniesnya gak dimakan. Nah, padahal intinya itu adalah browniesnya. Intinya adalah browniesnya. Nah, Mambaul Hikam dibangun oleh Abayai
untuk memfasilitasi semua orang untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, bersamaan dengan perkembangan zaman, muncul topeng, entah itu topeng multimedia, topeng ekstrakurikuler, topeng apa. Browniesnya ada di pendalaman kitab kuning, hafalan nadom, pendalaman falak. Nah, anak-anak itu kemudian sekarang yang dikonsumsi topengnya saja. Usul fikih, kitab kuning itu kadang nggak kemakan sama anak-anak. Mungkin itu yang kemudian bisa ditekankan lagi kepada anak-anak, bahwasanya mana yang kemudian yang kita cari yang sifatnya primer, mana kemudian yang kita cari yang sifatnya sekunder. Jangan kemudian yang sekunder mengalahkan yang primer. Itu ya, mungkin rangkumannya seperti apa? Intinya menjadi santri itu kita tidak hanya mencari topping, tapi yang paling terutama adalah kita mencari browniesnya. Ya, isinya. Inti dari sekarang itu urgen, sesuatu yang paling urgen. Gitu Ustaz ya intinya. Itulah penting. Baik, mungkin itu saja dan cukup itu saja teman-teman podcast kita kali ini bersama dengan Ustadz Nahwan. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Mahika Sidoarjo dan aktifkan alarm biar gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Nahwan. Sama-sama.